Baik, eh, kita akan memulai perkuliahan dan untuk itu eh, isi dari judul dari perkuliahan ini adalah deformasi yang mungkin Anda pernah mendengar sebelumnya. Apa arti deformasi dalam perkuliahan yang lain, ataupun mungkin bahkan beberapa dari Anda pernah terlibat dalam suatu aktivitas yang sebetulnya melibatkan deformasi, tetapi tidak pernah disebut secara khusus itu deformasi. Nah, dalam perkuliahan awal ini kita akan membahas konsep dasar dari deformasi sebelum masuk dalam pembahasan apa itu deformasi. Kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika bumi. Baik. Uh, Oke, baik. Saya akan memulai dengan definisi dulu. Jadi, menurut definisi dari deformasi menurut beberapa referensi, misalnya dari kamus gitu ya, Merriam-Webster Dictionary, deformasi diartikan sebagai alterations of form or shape, perubahan dari bentuk, ukuran ataupun bentuk. Atau juga bisa merefer, deformasi itu bisa merefer pada hasil dari perubahannya. Jadi bisa kemudian dinyatakan sebuah proses, tetapi juga bisa dinyatakan sebagai sebuah produk dari proses. The actions of deforming. Atau juga bisa dinyatakan, begitu mengatakan actions of deforming, berarti menyatakan sebuah proses. Tetapi bisa juga menyatakan the state of being deformed. Jadi suatu kondisi di mana berubah. Dan Anda bisa mendapatkan beberapa arti deformasi dalam berbagai bidang yang berbeda. Jadi kalau misalnya Anda punya teman dokter gigi gitu ya, mereka pun menggunakan istilah deformasi untuk gigi. Dan istilahnya persis sama gitu ya. Kalau bidang saya gempa bumi, misalnya deformasi untuk sumber gempa bumi itu ada sumber gempa yang bergeser, mendatar, mengiri, disebut dengan left lateral atau sinistral. Gigi pun sama, gigi ada yang bergerak sinistral. Jadi Anda kalau ngobrol dengan dokter gigi, gigi saya sinistral gitu ya, berarti bergerak mengiri. Atau gigi saya dekstral, itu bergerak menganan. Kalau dalam tektonik berarti ada sumber gempa sesar datar yang bergerak menganan, bergerak ke arah kanan, berlawanan dari arah kita melihat. Jadi di hadapan kita itu bergerak ke kanan, kitanya diasumsikan diam gitu ya. Jadi ibarat naik kereta api, kita melihat keluar seolah-olah yang di luar itu bergerak ke kanan gitu ya, padahal kereta kita lagi mundur misalnya. Nah, itu deformasi. Jadi secara konsep itu digunakan di berbagai bidang dengan beberapa arti yang berbeda, tetapi merefer pada dua hal yang sama, yaitu actions of deforming atau the state of being deformed. Jadi dua hal tersebut yang kemudian menurut saya ini menjadi kesamaan dari berbagai bidang ya. Di dalam bidang teknik sipil pun sama, misalnya mereka mengatakan jembatannya mengalami deformasi gitu ya. Itu sama juga. Jadi mengatakan deformasi sebagai sebuah domain keilmuan merupakan domain keilmuan bersama, karena kemudian berbagai bidang menggunakan bidang ini, konsep ini secara bersamaan. Atau juga bisa diartikan yang ketiga, deformasi sebagai change for the worse, jadi berubah ke arah yang tidak baik gitu ya. Itu kemudian diacu juga dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik gitu ya. Deformasi itu dari yang baik menjadi kurang baik. Ya mungkin bisa juga ya, walaupun tidak harus ya, tidak harus jadi baik menjadi kurang baik ya, bisa jadi kemudian malah jadi baik ya. Jadi pada saat gigi Anda bergeser, oh ternyata malah jadi bagus gitu ya. Bisa juga kan yang kemudian
menggeser bagian yang tadinya muncul tidak rata, kemudian ditarik, itu jadi rata. Itu pun dikatakan deformasi. Jadi mungkin kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita cukup memahami perubahan bentuk atau wujud saja, mungkin sampai bagian di sini ya. Kalau baik dan kurang baik itu kan relatif ya. Kita tidak bisa mendefinisikan itu baik atau kurang baik. Oke, itu definisi dari deformasi. Nah, kemudian itu definisi yang sangat umum. Sekarang saya masuk ke definisi yang lebih dekat dengan bidang kita, yaitu dalam bidang kebumian. Jadi saya yakin Anda paham ya, karena Anda sudah tingkat atas ini di dalam pengalaman dalam pendidikan geodesi dan geomatika. Anda paham betul bahwa geodesi sebagai sains dasar ya. Jadi geodesi itu sains dasar, nanti ada geomatika yang merupakan rekayasanya. Jadi selalu ada dikotomi antara sains dan engineering gitu ya, dan kita beruntung bisa berdiri di dua sisi itu, ada yang sains ataupun engineering. Walaupun kemudian ujung tombaknya adalah engineering. Sehingga ketika Anda lulus, Anda menjadi engineers, bukan jadi scientist gitu ya. Tapi proses itu kita lalui. Kita memulai sebagai sebuah sains. Kita memulai sebagai geodesi, berakhir sebagai geomatika. Nah, geodesi sebagai sains dasar itu mendefinisikan bentuk, shape gitu ya. Dalam artian yang luas. Termasuk di dalamnya bentuk fisis, dalam bentuk fisis geometris, tetapi juga dalam bentuk fisis medan gaya berat. Dan juga yang kedua adalah variasi temporalnya. Dan mungkin dari situ Anda bisa memahami bahwa hubungan antara deformasi dengan geodesi ya berhubungan dengan variasi temporal. Jadi berhubungan dengan being deformed atau state of deformed. Jadi berhubungan dengan proses dari variasi temporal atau berhubungan dengan variasi yang memang mengubah bentuk bumi kita. Dan proses ini menghasilkan elemen penting dan kemudian mendeskripsikan kinematik dan dinamik dari bumi kita sebagai deformable body. Jadi seperti layaknya unsur lain di dalam kehidupan ini ya, banyak hal bahwa semua benda itu berubah ya, termasuk diri kita pun berubah ya. Mungkin semakin lama Anda semakin tinggi gitu ya. Ada beberapa riset ya bahwa tinggi itu suatu saat di suatu umur tertentu itu akan berhenti gitu ya. Mungkin dan setiap orang beda-beda, ada yang umurnya 25, 26, mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tetapi pertumbuhan tulang yang menopang tubuh kita itu suatu saat akan berhenti. Jadi proses deformasi yang cepat itu akan berhenti, tetapi sudah itu terjadi juga proses deformasi yang lebih lambat. Jadi kita selalu menganggap bahwa sudah pertumbuhan itu stop gitu ya, tetapi sebetulnya tidak, bahwa Anda terus berkembang ya. Ya kalau Anda jelas ya Anda masih muda dan Anda berkembang terus, tetapi mungkin saya Bu Vera yang sudah senior gitu ya, untuk mengganti kata lain dari tua, itu pun terdeformasi terus walaupun rate-nya semakin menurun. Saya dulu pernah waktu zaman kuliah itu ada dosen senior gitu yang setiap tahun tuh dia di-scan seluruh tubuhnya ya. Jadi dia voluntary gitu ya, seluruh tubuhnya dia scan, dan dia menemukan fakta yang menarik bahwa tinggi badannya berkurang terus. Jadi dia tuh shrinking gitu ya, walaupun rate-nya pelan. Tetapi yang menarik bagi dia tuh tangannya ternyata tambah panjang gitu ya. Jadi ada beberapa fakta dan mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Tapi yang dia jelaskan bahwa dia tuh shortening, tetapi tingginya, tetapi kemudian extending tangannya. Jadi sebagai sebuah tubuh selalu mengalami deformasi. Begitu pula bumi kita. Bumi kita adalah deformable body.
dan memahami deformasi menghasilkan elemen penting dari deformable body. Jadi deformasi membantu kita untuk menjawab dua hal penting, yaitu memberikan deskripsi kinematik dan juga menjawab deskripsi dinamik. Jadi faktanya bahwa bumi kita adalah deformable body, itu kita pahami, dan kemudian bidang deformasi, jadi bidang deformasi harus menjawab dua hal penting dari deformable body tersebut, yaitu menjawab yang pertama deskripsi kinematik, yang kedua adalah deskripsi dinamik. Apa perbedaan antara kinematik dan dinamik? Secara sederhana bisa saya jelaskan. Jadi deskripsi kinematik itu menjelaskan apa yang terjadi gitu ya. Jadi tadi tangan memanjang, kemudian tubuh memendek, itu adalah deskripsi kinematik. Deskripsi dinamik menjelaskan gaya-gaya yang terkait dengan proses tersebut. Jadi dinamik itu bicara force gitu ya. Kalau yang ini bicara deskripsi, biasanya kita sebut dengan bicara S atau bicara strain parameters. Kalau ini kemudian masuk ke force parameter. Begitulah dalam bumi kita gitu ya. Nanti kita akan membahas ini lebih detail dalam perkuliahan ini, tetapi dalam pengenalan mungkin cukup dijelaskan kedua hal tersebut. Nah, kemudian deformasi berkontribusi pada kajian geodinamika yang membuka wawasan keilmuan sistem bumi. Jadi kalau saya menggambarkan bahwa deformasi dan geodinamika itu adalah sebuah bidang yang saling beririsan. Jadi kalau deformasi ini domainnya di sini gitu ya, maka geodinamika itu di sebelah sini gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan salah satu merupakan subdomain dari yang lain. Karena geodinamika itu pun luas sekali ya. Geodynamics itu luas. Jadi geodynamics itu membahas juga unsur-unsur fisis, unsur-unsur kinematis, tetapi juga membahas unsur-unsur kimiawi gitu ya. Sesuatu yang tidak dibahas di dalam deformasi. Jadi geodynamics secara khusus membahas mengenai bumi kita ya. Jadi geodynamics itu membahas bumi kita, tetapi deformasi beyond the earth gitu ya, lebih luas dari bumi. Juga membahas struktur buatan manusia. Jadi kalau geodynamics itu membahas struktur, membahas bumi kita, geo itu sebagai earth dan dinamika itu dynamics, earth dynamics gitu ya. Membahas dinamika bumi kita. Dan itu jauh lebih luas daripada kajian deformasi. Tetapi deformasi pun luas ke kiri, yang ini luas ke kanan gitu ya. Dan kemudian kita bertemu di tengahnya. Jadi kemudian pada saat kita membahas deformasi, kita pun membahas geodynamics. Tetapi pada saat membahas geodynamics, kita pun harus memahami deformasi sebagai bagian dari hal tersebut. Oke, mudah-mudahan Anda bisa terbayang ya antara konsep deformasi, geodinamika, dan apa itu sebenarnya deformasi ya. Kemudian deformasi pun luas, dan deformasi yang difahami adalah deformasi dikaji secara geodetik ya. Nanti akan dibahas dalam perkuliahan yang selanjutnya bahwa deformasi itu dibahas secara geodetik, bisa juga secara geofisis, secara geologis, bisa secara civil engineers misalnya. Jadi ini pun cukup beragam kajian deformasi. Nah, dalam hal ini nanti akan saya jelaskan kontribusi masing-masing dan bagaimana bidang tersebut beririsan gitu ya. Mungkin saya pernah cerita sebelumnya bahwa kalau Anda membaca buku klasikal geodesi, misalnya geodesi the concept gitu ya, Vanicek dan Kaukiski, itu buku klasik sekali ya. Mungkin Anda bisa menemukan PDF-nya. Satu buku yang saya jarang membaca textbook gitu, tapi saya baca textbook itu dan bagi saya itu textbook yang menarik gitu ya. Klasikal. Anda kalau
sempat baca juga buku itu. Di bagian awal dijelaskan bahwa di mana geodesi berawal dan geofisika berakhir itu tidak jelas gitu ya. Jadi sebetulnya bidang kita sangat dekat dengan bidang kebumian yang lain, terutama geofisis, selain juga geologi. Untuk itu maka didorong Anda kemudian bisa memahami bidang-bidang tersebut secara umum untuk memperkaya pemahaman Anda mengenai bidang kita, yaitu mengenai bidang geodesi. Nah, objek kita adalah geo-objek, yaitu permukaan bumi, Earth surface. Nah, ini sering misunderstanding mengenai permukaan bumi, Earth surface. Jadi seringkali kemudian, oke, berarti Anda memahami permukaan bumi gitu ya. Tetapi itu bisa berarti berbeda dengan apa yang terjadi di dalam. Sebetulnya tidak demikian, bahwa permukaan bumi merupakan manifestasi dari proses yang di dalam. Merupakan produk dari gaya endogen di dalam, walaupun kemudian tentu saja ada proses eksogen ya, karena weathering misalnya, ataupun ya pelapukan dan sebagainya. Tetapi in general bahwa kontributor dari apa yang terjadi di permukaan atau Earth surface adalah proses yang ada di dalam. Sehingga mengamati yang di permukaan, kita bisa mengetahui apa yang di dalam. Itu yang dilakukan gitu ya. Jadi saya mengamati deformasi di permukaan di sekitar Gunung Sinabung untuk mengetahui berapa kedalaman kantong magma di dalam Gunung Sinabung. Saya mengamati GPS untuk melihat pergerakan pada saat terjadi gempa Ambon gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi di dalam pada saat gempa terjadi. Jadi Earth surface merupakan manifestasi dari inner Earth gitu ya. Jadi kemudian melakukan kajian di permukaan sebetulnya berusaha untuk memahami apa yang di dalam. Itu yang tadi disebut dengan model dinamik. Jadi kalau tadi kan kita ada, kalau Anda masih ingat di slide sebelumnya, deskripsi kinematik dan deskripsi dinamik. Jadi kalau dinamik ya bicara force, bicara bagian dalam, sebuah model yang menjadi penyebab deformasi, dan itu pun harus kita lakukan. Dan juga ada deskripsi kinematik, hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Ini bergeser ke sana sini, oke gitu ya, itu kinematik. Tetapi apa sih penyebabnya? Oh, sebuah magma di kedalaman 2 kilo misalnya dari puncak misalnya. Itu yang disebut dengan penjelasan dinamik dari deformasi. Baik, nah geoobjek bisa merupakan buatan manusia, man-made structures. Ini sebenarnya geoobjek dalam tanda kutip sebenarnya ya, Earth surface object. Jadi sebenarnya bukan bagian dari geodynamics. Jadi ini objek buatan manusia yang disimpan di permukaan bumi. Itu disebut dengan man-made structure. Ini pun merupakan bagian dari kajian dari deformasi. Nah, deformasi bisa merupakan bagian human induced, sesuatu yang kemudian akibat aktivitas manusia. Misalnya gitu ya, aktivitas manusia itu bendungan. Jadi kalau kita punya bendungan, misalnya ini bodi dari bendungan, terus kemudian ini adalah airnya gitu ya. Begitu airnya tinggi, maka dia akan membuat force ke tubuh bendungan, dan kemudian bendungannya akan mengalami deformasi gitu ya, dia tertekan, jadi kemudian bendungannya akan mengalami deformasi seperti itu gitu ya. Nah, begitu pula kalau misalnya airnya turun gitu ya, misalnya airnya turun, jadi airnya turun, maka kira-kira akan seperti ini, tekanannya akan berkurang, maka tubuh bendungan pun akan bergerak ke arah berlawanan. Ya, itu yang disebut human. Ini misalnya ini bukan human induced, ini water induced, tetapi untuk man-made structure ya. Jadi kalau yang human induced akibat aktivitas manusia itu misalnya jembatan gitu ya. Jadi kalau kita punya jembatan, ini bukan gambar yang baik ya, tapi bayangkanlah ini adalah sebuah jembatan. Maka loading dari aktivitas manusia, misalnya
kendaraan yang semakin banyak gitu ya. Jadi kendaraan yang banyak itu akan membuat jembatan akan mengalami deformasi. Memahami time series dari deformasi sebagai fungsi dari loading dari man-made itu menjadi sangat menarik ya. Topik yang sangat penting dan menarik, dan kemudian bermanfaat untuk memahami kondisi dari jembatan. Nah, deformasi pun menjadi input dalam kajian risiko bencana. Ini dijelaskan dalam sebuah teks yang sangat klasik dari deformasi yang dibuat oleh Kaspari. Nanti Anda akan diberikan bukunya, Anda diminta untuk membaca beberapa textbook. Nah, kemudian ini hal yang menarik bahwa ini menurut Greveren dalam sebuah buku Geodesy, The Change of the Third Millennium, beliau menjelaskan bahwa nowadays geodetics monitoring or deformations is probably the fastest developing field of geodesy. Jadi salah satu bidang yang berkembang sangat pesat untuk bidang kita geodesi adalah deformasi ya, bidang yang karena sekarang kita masuk ke era monitoring, era surveillance dan untuk itu jadi membangun oke gitu, tapi beyond dari sekedar construction kita harus melakukan proses monitoring untuk keperluan banyak hal ya, monitoring bendungan untuk safety, monitoring tektonik untuk memperkirakan gempa bumi, monitoring jembatan untuk melihat load berhubungan dengan keamanan dari jembatan dan seterusnya. Jadi topik deformasi merupakan topik yang sangat penting. Baik, saya hentikan untuk sementara pembahasannya. Masih ada beberapa slide, tapi saya stop dulu. Saya ingin membuka apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan, atau apabila ada tambahan dari Ibu Vera pun saya persilahkan. Silakan apabila ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan di bagian awal dari perkuliahan kita. Oke, saya belum nyala. Baik, saya teruskan sedikit. Tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas mengenai pengertian dari deformasi ya. Deformasi adalah perubahan bentuk. Ini definisi formalnya bisa Anda dapatkan dari banyak textbook. Jadi deformasi dijelaskan sebagai perubahan bentuk, dimensi, posisi dari suatu materi yang merupakan bagian dari alam ataupun buatan dalam skala waktu dan ruang gitu ya. Jadi apabila kita memberikan gaya terhadap suatu benda, force misalnya ya, misalnya Anda naik sepeda terus kemudian sepeda Anda nabrak sesuatu di depan gitu ya, bisa nabrak sepeda yang lain atau nabrak tembok gitu ya, maka yang pertama sepedanya akan berubah bentuk, kemudian bentuknya berubah gitu ya, dimensinya pun itu berubah gitu ya, kemudian posisinya berubah. Jadi bentuk dan dimensi ini satu domain gitu ya, sementara posisi itu di domain yang lain. Dengan catatan bahwa diberikan sebuah force. Jadi misalnya ini tadi ada sebuah segi 4 gitu ya. Ada force yang diberikan terhadap segi 4 tersebut. Ada force gitu ya, dari beberapa arah, dan kemudian akhirnya mengalami bentuk, bisa juga bentuknya tidak berubah gitu ya. Tetapi posisinya berubah, bentuk dimensi tidak berubah tapi posisinya berubah. Ini yang kita sebut dengan perubahan bergeser saja, translasi gitu ya. Atau
atau bisa juga kemudian dia hanya mengalami rotasi, tetapi ya bentuknya dia maintain bentuknya sama, tidak berubah. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai hal tersebut. Nah, secara khusus objek deformasi di alam kita sebut dengan, di bumi kita sebut dengan geodinamika. Dan geodinamika ini cukup kompleks gitu ya. Misalnya dari longsoran, kemudian deformasi di dasar laut yang mengakibatkan tsunami, ini pergerakan tektonik, kemudian pasang surut dari bumi, kemudian proses yang ada di atmosfer, proses hidrologi, penurunan muka tanah, subsidence, erosi, pelapukan, kemudian ocean loading, proses geologi lokal, abrasi, rotasi bumi, dan fenomena lain. Jadi sebenarnya pengamat deformasi mengamati seluruh proses yang berdampak pada bumi kita, dan kita memberikan kuantifikasi numerik dari proses tersebut. Jadi kemudian kita memberikan arti dalam bentuk parameter yang bisa diukur, sesuatu yang kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk angka numerik, bisa diuji secara statistik. Itu dilakukan dengan pengamatan deformasi. Nah, ini beberapa contoh dari persoalan dari deformasi, misalnya di dalam persoalan geodinamika. Misalnya menyatakan geometri bentuk gitu ya. Jadi geometri dari bumi kita, sebagai contoh misalnya sumbu panjang dari elipsoid, sumbu pendek dari elipsoid, kemudian menyatakan medan gaya berat, menyatakan geoid, rotasi, dan fenomena dinamik lainnya, yang fenomena dinamis lainnya dari bumi kita. Mungkin Anda bisa melihat di sini termasuk dalam kajian geodinamik adalah kajian gempa bumi, kemudian ada plate tectonics, kemudian ada proses air tanah, groundwaters, kemudian melting of ice, kemudian sea level loading gitu ya. Jadi ada hal yang menarik misalnya terkait dengan earth loading gitu ya. Jadi misalnya apabila kita memiliki, ya ini permukaan dari bumi kita gitu ya, dan Anda paham bahwa kemudian bumi kita apabila diberikan load di atasnya, jadi kalau misalnya ada load di bagian atas, jadi kalau loadnya itu ada, maka kemudian bagian dari permukaan bumi akan terdeformasi gitu ya. Tapi begitu loadnya hilang, maka dia akan naik lagi ke atas gitu ya. Dan ini yang menarik, pada saat load yang kemudian besar ini di beberapa negara yang 4 musim yang esnya tebal, itu bisa karena es ya. Jadi kemudian musim dingin itu akan memberikan loading yang besar dari bumi kita, kemudian pelan-pelan pada saat musim semi, kemudian pelan-pelan es mencair dan kemudian naik lagi ke atas gitu ya. Ini ditemukan di banyak tempat. Jadi uplifting itu banyak ditemukan di beberapa tempat di Antartika gitu ya. Ketika esnya kemudian berkurang, mencair akibat perubahan iklim,
Eh, Maka kemudian sekarang mulai mulai jadi eh, disebutnya post glacial rebound. Jadi rebound dari permukaan tanah akibat glacial proses yang kemudian hilang. Makanya disebut dengan post glacial rebound. Jadi esnya kemudian berkurang dan kemudian sekarang perlahan-lahan kemudian rebound lagi naik ke atas gitu ya, rebounding. Jadi bone uh, dan di, diamati sebagai deformasi yang uplifting. Jadi deformasi yang kemudian pelan-pelan naik ke atas. Jadi fenomena tersebut secara deformasi sekarang banyak teramati di banyak permukaan bumi kita. Ini contohnya. Jadi ini pengamatan di Sumatera. Ini cerita dari data pengamatan GPS. Apa yang menarik begitu ya dari pengamatan ini? Ini contoh dari pengamatan vertikal. Jadi bagaimana kemudian permukaan bumi kita turun naik gitu ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini sumbu Y-nya itu adalah skalanya itu adalah meter. Jadi ini adalah 50 cm, bayangkan. Dan kemudian ini adalah harian. Jadi Anda bisa, ini hari di tahun 2011 gitu ya. Jadi ini adalah 1 tahun. Jadi kira-kira 1 bulan itu di sini gitu ya. Ini kira-kira 1 bulan. Anda bisa melihat bahwa kita memiliki variasi yang besar gitu ya. Ada variasi harian, selain juga nanti kita bisa melihat variasi musiman. Jadi sebenarnya variasi hariannya itu ya kita tuh turun naik gitu ya. Jadi bumi kita tuh berdenyut gitu. Dan itu bisa peak to peaknya itu bisa 20 cm, 20 cm gitu ya. Tetapi karena turun naiknya bersamaan, jadi mungkin periodenya panjang gitu ya, seluruh Sumatera turun naik ya kita tidak merasakan. Pengamatan ini hanya mungkin dengan pengamatan GPS yang kita sebut dengan precise point positioning. Jadi kalau pengamatan GPS kita kan, Anda mungkin kalau pernah belajar mengenai pengolahan data GPS, biasanya kita menggunakan double difference gitu ya. Satu di fix sebagai reference, satu sebagai rover yang bergerak gitu ya. Jadi kalau reference dan rovernya bareng ya ini tuh flat aja nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau jaraknya nggak jauh ya seolah tidak ada bergerak. Padahal sebetulnya dua-duanya turun naik gitu ya. Jadi kalau diamati ya sebenarnya seolah tidak apa-apa karena ya dua-duanya turun naik. Tetapi kalau kita mengamati precise point positioning tidak relatif, jadi hanya diamati titik tersebut dengan difikskannya di orbit satelit, baru kelihatan bahwa sebetulnya terdapat loading dan loading ini menghasilkan force yang besar gitu ya. Jadi bayangkan Sumatera itu berdenyut turun naik gitu ya, dan dengan frekuensi yang cukup tinggi sebetulnya, walaupun dan dari sini kita bisa melihat dari pengamatan PPP kita bisa melihat turun naiknya, dan ini diamati juga dalam data gaya berat ya. Anda bisa melihat bahwa perubahan nilai gaya beratnya pun signifikan berubah, turun naik gitu ya. Walaupun ada fase yang berbeda antara gaya berat dengan GPS, tapi ini membuktikan bahwa bumi kita dinamis, bumi kita terdeformasi. Jadi kita kelihatannya anteng diem sekarang ya, dia sebenarnya turun naik sangat dinamis, dan ini yang disebut dengan earth tide ya, dan bergerak juga horizontal tapi jauh lebih pelan kalau pergerakan horizontalnya dibandingkan proses yang dinamis yang sangat besar. Nah, informasi ini baru bisa difahami beberapa tahun terakhir di bidang kita, bidang deformasi, sehingga tadi dinyatakan oleh Graveran bahwa bidang deformasi adalah salah satu bidang yang bergerak sangat cepat, berkembang sangat cepat di dalam bidang geodesi, karena kemudian untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir kita mendapatkan data-data yang menarik, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Baik,
ini contoh yang lain. Ini sesuatu yang sekarang saya sedang pelajari. Jadi saya sedang coba memahami letusan Gunung Sinabung. Jadi ini data lama, kemarin saya buka-buka kembali. Jadi Anda mungkin kalau pernah mendengar Gunung Sinabung atau Anda berada di daerah dekat dengan Gunung Sinabung, ada sebuah letusan yang sangat besar, yaitu pada tanggal 19 Februari 2018 ya. Jadi ini letusan terbesar dalam sejarah Gunung Sinabung, ketinggiannya sampai lebih dari 7 kilo ya. Jadi Anda, walaupun ini bukan foto saat letusan tersebut, atau mungkin foto letusan tersebut ya. Jadi ketinggian eruption kolomnya itu sampai 7 kilo. Bayangkan 7 kilo dari puncak gitu ya. Jadi produk yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada gunungnya sendiri gitu ya. Jadi eruption menghasilkan, dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan beruntung beberapa hari kemarin saya mendapatkan data kegempaan. Ini data seismik yang saya dapatkan. Saya plot data seismik pada saat letusan. Ini waktunya di UTC. Jadi menemukan letusan itu dimulai pada jam 1.53 UTC. Jadi ditambah 7. Jadi jam 8.53 pagi ya. Jadi karena pagi sehingga terlihat gitu ya. Dan tapi kalau malam itu letusan lebih indah lagi ya. Kalau malam itu memang gelap, tetapi biasanya di sini tuh ada lighting ya. Ada semacam apa ya, lighting gitu ya di sini tuh ya. Itu bagus sekali dilihat, walaupun tidak enak dirasakan apalagi oleh masyarakat, tetapi itu pemandangan yang spektakuler ya, letusan gunung api. Jadi Anda kalau berkesempatan, Anda akan sangat apresiasi dengan kekuatan alam itu pada saat melihat letusan gunung api. Dan terlihat ya bahwa ini pengamatan seismometer, terlihat bahwa durasi dari letusannya cukup lama. Jadi kira-kira 200 detik ya, berarti lebih dari hampir 3 menit gitu ya. Ini bisa Anda bisa lihat ya. Jadi ini sumbu X-nya adalah waktu. Ini letusannya cukup lama, dan ini mungkin yang terbesar ya. Ini yang menghasilkan eruption column yang tadi, kolom letusan yang tingginya sampai 7 kilo. Walaupun saya menemukan beberapa batu-batu kecil gitu ya sebelum letusan yang besar ini. Nah, yang menarik ada data GPS di sana. GPS-nya 1 detik, jadi saya olah data GPS tersebut. Dan kemudian ada 2 detik GPS-nya, saya hitung perubahan jaraknya, distance variations dari 2 titik tersebut. Jadi ini skalanya senti, dan kita bisa melihat ini mungkin ya, ini berhubungan dengan letusan yang awal. Jadi dia tuh meregang, jadi gunungnya tiba-tiba jadi meregang. Jadi bayangkan kalau ini adalah gambaran Gunung Sinabung gitu ya. Ini puncak Sinabung. Kemudian kebetulan ini mungkin Anda kalau yang tinggal di daerah Sinabung, Anda paham ya situasi di sana. Ada 2 stasiun ya. Di sini LKWR namanya, ini dekat dengan danau apa saya lupa ya di sini. Ini stasiun yang pertama, ini stasiun kedua. Nah, saya kemudian mengamati perubahan jarak dari kedua itu. Jadi kita sebut dengan distance variation atau baseline changes. Jadi perubahan baseline dari kedua titik tersebut. Jadi nah inilah. Jadi titik 1 dan titik 2 diamati terus perubahannya setiap 1 detik. Dan ada perubahan walaupun kecil, ini tidak sampai 2 cm, hanya 1 cm. Jadi tiba-tiba jadi panjang gitu ya. Panjang itu hanya mungkin kalau gunungnya jadi gendut gitu ya. Jadi tiba-tiba gendutnya jadi membesar, dan karena gunungnya kemudian membesar, extension atau expansion, mengalami deformasi positif, membesar, dan kemudian akhirnya jaraknya pun berubah gitu ya. Jadi kemudian jaraknya berubah, walaupun 1 cm, jaraknya berubah, tapi kemudian sempat drop sebentar. Jadi melebar, kemudian tarik napas gitu ya. Bukan tarik napas ya.
menghembuskan napas sebentar gitu ya. Jadi dia turun lagi sebentar, tetapi habis itu kemudian naik lagi gitu ya. Sesudah itu naik lagi, berubah mendekati 5 cm. Jadi ekstensi 5 cm. Bes gitu ya. Nah, ini yang tiba-tiba naik ini yang kemudian kita duga berhubungan dengan erupsinya. Jadi kemudian tiba-tiba meregang lagi, saat itulah letusan terjadi. Nah, setelah letusan kemudian dia pelan-pelan turun gitu ya. Jadi kemudian jadi slim lagi, mengecil lagi, walaupun sempat tarik napas lagi, naik lagi, kemudian slim lagi, tarik napas lagi, kemudian slim lagi, terus ya berhenti dan gunungnya relax gitu ya. Jadi sudah keluar besar, sempat keluar kecil lagi, bentuk lagi 2 kali, tapi kemudian turun gitu ya. Nah, yang kecil-kecil turun-turun ini tidak terlihat di data seismik ya, karena mungkin ya ininya sudah gede sekali, letusannya dahsyat sekali dampaknya karena sangat sensitif pengamatan seismik, tapi dari GPS itu kelihatan. Jadi denyut gunungnya terlihat dari pengamatan deformasi. Nah, ini contoh kontribusi dari pengamatan deformasi untuk mengamati aktivitas dari gunung api. Ini contoh yang lain adalah di gempa yang terbaru ya. Ini mudah-mudahan slide-nya berubah karena saya dapat warning your screen sharing is paused. Apa Anda melihat slide yang tidak berganti atau slide-nya berhasil berubah ke slide yang baru ya? Oke, berubah ya. Oke. Ini contoh pengamatan deformasi. Jadi kami sekarang sedang struggling untuk mengamati data GPS di kejadian gempa Majene Mamuju ya. Jadi kenapa perlu data GPS? Karena kita punya pertanyaan serius sebenarnya dan sekarang belum terjawab. Sebetulnya yang menyebabkan gempa kemarin itu yang mana? Jadi kita menduga ada 2 sumber gempa, yaitu sebuah sumber gempa yang di laut, disebut Makassar Strait Thrust ya. Ada sumber gempa yang kedua, Majene Thrust yang di darat. Kalau kita plot epicenternya terlihat seolah-olah di darat. Jadi beberapa rekan langsung menyebutkan, oh penyebabnya Majene Thrust. Dari data kegempaan di situ gitu ya, dan memang ada sumber gempa di situ, saya kasih gambar dengan merah putus-putus. Tetapi persoalan paling serius di dalam pengamatan data kegempaan itu adalah lokasi horizontal dan vertikalnya. Jadi kedalamannya tidak clear. Kalau dia cukup dalam, maka sebenarnya dia ada di dalam yang kemudian dan miring ke arah timur, yang sumber gempa sebetulnya, jadi bidangnya, ini kan titik ya, jadi gempa itu bukan titik, tapi sebuah bidang yang bergeser. Bidangnya sebenarnya bidang yang ini. Jadi bidang Makassar Strait Thrust, yang bergeser ke arah sini gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, bidangnya adalah yang berwarna biru, Majene Thrust, yang di sebelah sini. Jadi kalau kita bicara geometri gempa, pengamatan yang bisa menjawab hanya adalah pengamatan GPS atau INSAR. Jadi sekarang sedang dispute karena implikasinya penting. Kalau memang yang bergerak adalah Makassar Strait Thrust, mungkin Anda kalau mengikuti berita, maka ada kemungkinan tsunami. Kenapa? Karena gempa susulannya bisa jadi dekat dengan laut dan menghasilkan tsunami. Walaupun gempanya kecil, tapi apabila menghasilkan longsoran di bawah laut, bisa menjadi tsunami. Kenapa ide itu mungkin terjadi? Karena pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau Anda mengikuti berita saat ini, beberapa pernyataan dari BMKG, hati-hati dengan tsunami, karena merefer tersebut. Merefer sumbernya bisa jadi yang pertama, atau bisa jadi yang kedua. Nah, sementara kita belum punya jawaban. Jadi ya terbaik ya sudah hati-hati gitu. Tapi kalau yang kedua berarti tidak ada potensi tsunami di sana. Tetapi kalau yang pertama, gempa kecil tetapi diikuti dengan longsoran dasar laut, itu bisa mengakibatkan tsunami. Kenapa?
karena pernah terjadi tsunami. Misalnya gempa tahun 69 itu terjadi tsunami. Kita duga tsunami-nya bukan karena deformasi dasar laut, tiba-tiba ada vertikal dasar laut naik ke atas gitu ya. Begitu vertikal naik ke atas, maka kolom air pun keangkat, jadilah tsunami. Tetapi karena longsoran seperti Palu gitu ya, guncangannya keras, ada yang curam kan di sini Anda melihat topografinya curam, kemudian longsor, itu bisa jadi tsunami. Dan dulu kayaknya seperti itu. 84 pun sama, gempanya kecil, ada tsunami walaupun tsunami-nya tidak setinggi gempa 69. Nah, itu contoh persoalan dalam geodinamika yang bisa diselesaikan dengan pengamatan deformasi. Nah, sekarang kita sedang bekerja keras mengolah data GPS-nya untuk menjawab yang tadi. Sebenarnya penyebabnya yang mana? Makassar Strait Trust atau Majene Trust, dan itu tidak bisa dijawab dengan pengamatan kegempaan seismik. Kegempaan bisa sih kalau sudah banyak aftershock-nya gitu ya. Kita bisa melihat pola distribusi aftershock. Oh, kita bisa menjelaskan pola distribusi ini berhubungan dengan geometri yang ini. Tetapi satu hal keanehan dari gempa ini, aftershock-nya sedikit sekali. Jadi ini kita pun belum tahu ini kenapa kok aftershock-nya sedikit ini berbeda dengan gempa-gempa yang lain yang pernah kita amati. Jadi kita masih menunggu data GPS ya, sedang kita analisis. Demikian kira-kira pembahasan mengenai beberapa persoalan dari geodinamika yang bisa dijawab dengan pengamatan deformasi. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak mengenai hal tersebut. Apabila ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan mengenai penjelasan awalnya, kuliah awal dari deformasi hari ini ya. Silakan apabila ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa bertanya lewat chat ataupun Anda bisa langsung aja Anda ngomong, silakan. Ya, silakan Lisa. Ya, baik Lisa, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama kalau lihat dari beach ball-nya, ini adalah sesar naik dengan kemiringan yang relatif datar. Jadi dipping-nya sangat shallow, jadi memang mirip dengan normal, tapi sebenarnya sesar naik. Sebenarnya ada yang ajaib di wilayah itu ya. Eh, ya saya katakan ajaib itu karena saya pun belum mengerti jawabannya. Di sini itu kalau Lisa ataupun Anda semua melihat ya, di sini itu ada grup gempa sesar normal. Ini ada grup gempa sesar normal. Ini di sini ya. Ini kejadian tahun kemarin ya. Uh, jadi tiba-tiba gitu ya di sekitar Mamuju itu dalam waktu 3 bulan ya, mohon maaf, tahun 2019 bukan tahun kemarin. Tahun 2019 itu selama 3 bulan banyak gempa tapi kecil-kecil, skala 4 sampai 5 gitu ya. Magnitudenya 4 sampai 5 tapi mekanismenya normal. Kenapa ini ajaib ya? Mungkin saya perlu diskusikan sedikit ya. Jadi kalau secara normal itu, jadi tiba-tiba gitu ya, kalau kita punya dua benda begini ya, dua benda, terus kemudian benda itu bergeser ke kiri gitu ya, melebar, terus ini ke situ gitu ya. Sebenarnya sih mungkin nggak tegak lurus lah, mungkin agak miring lah ya gitu ya. Tiba-tiba ngebuka gitu ya. Itu tuh atau mungkin bentuknya nggak gitulah, bentuknya mungkin seperti inilah gitu ya, bentuknya ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini gitu ya.
Ini kita sebut normal. Kenapa normal? Karena ya ini miringnya ke sini, ya ini harusnya bergeraknya turun gitu ya, bergerak ke situ ya. Jadi kalau diproyeksikan jadinya ke kanan, ya ini ke kiri. Itu disebut dengan normal. Kalau tektonik normal itu tidak mudah menjelaskan ya. Jadi tiba-tiba dia membuka gitu ya, merekah, ekstensi kita menyebutnya. Jadi wilayah ini tiba-tiba merubah, membuka ke sini gitu ya. Ini kan ajaib banget gitu ya. Terus membuka, terus jadi apa gitu ya, apa yang muncul. Jadi ekstensi atau normal itu lazim ditemukan di daerah gunung api, itu lazim karena magma naik terus dia membuka gitu ya. Atau daerah yang ada aktivitas yang berhubungan dengan fluid gitu ya, ada kemudian yang cair terus membuka. Kalau di sini kita nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba ada gempa normal. Nah, tetapi yang ditanyakan oleh Lisa tadi, eh, yang di sebelah sini itu ini bukan normal, ini adalah thrust, ini gempa sesar naik ya, ini bukan turun tetapi ini sesar naik. Mekanismenya beach ball-nya adalah sesar naik yang berwarna biru ini. Pertanyaannya, apakah ada pengamatan GPS sebelumnya? Ada. Jadi pengamatan GPS sebelumnya nanti kita diskusikan sebelum gempa, kita sebut dengan tahapan interseismik, itu ada. Dan yang sebelumnya itu memang kita menemukan Makassar Strait itu adalah daerah yang mengalami pemendekan akibat proses kompresi. Ini daerah yang kemudian tertekan gitu ya, kompresi. Jadi wajar kalau tertekan terus kemudian wah break gitu ya. Anda kalau dapat pressure suatu saat Anda harus break out gitu ya. Anda pasti itu mah ya gitu ya. Anda tiba-tiba meledak, tiba-tiba pecah dan bentuknya nggak jadi kayak gini gitu ya. Jadi bentuknya kalau tiba-tiba ditekan terus ya akhirnya jadi bergeraknya mendekat gitu ya. Kemudian tiba-tiba Anda naik ke atas gitu ya. Shoot gitu ya. Nah, jadi sebelum gempanya ada, kita cukup beruntung bahwa BIG memiliki jaringan yang baik. Jadi pengamatan sebelum gempa di wilayah tersebut kita memiliki. Tetapi sebetulnya jujur gitu ya, to be honest, wilayah Indonesia itu sangat luas ya, Lisa dan juga Anda semua. Jadi kita tuh tidak pernah pay attention into detail sampai itu kejadian gitu ya. Jaringan GPS-nya ada gitu ya. Terus sebelum gempa apa? Ya kita nggak tahu sampai kemudian gempa terjadi gitu ya. Atau jadi begitu gempanya kejadian, oh iya ya memang dulu kayak gitu ya gitu ya. Kenapa? Karena wilayah kita itu begitu luas ya, begitu kompleks, dan uh, dan banyak daerah yang memang secara tektonik belum kita bisa jelaskan juga aja. Jadi biasanya kemudian kita baru paham sesudah gempa terjadi. Oh iya ya, memang begitu ya. Tetapi itu kan tidak baik ya. Kita selalu left behind ya. Kita selalu ketinggalan. Tapi memang seringkali mengejarnya itu telat gitu ya. Seperti gempa Ambon. Kenapa ya ada gempa di Ambon dan arahnya itu kayak gitu ya, utara selatan gitu ya. Setelah dilihat data sebelumnya, oh iya ya, memang pantas kejadian gitu gitu. Tapi tahunya kan sesudah kejadian. Mungkin pernah dengar juga ada gempa Pidijaya gitu. Kenapa kok daerah situ ada gempa ya? Setelah dilihat data sebelumnya, oh iya ya, mungkin gitu. Ini pun sama sebetulnya. Jadi begitu. Jadi memang banyak PR ya kalau di Indonesia itu. Setuju saya dengan graferan. Ini bidang yang sangat berkembang, khususnya Indonesia. Kalau yang terkait geodinamik ya, berkembang dalam konteks pengamatan bangunan buatan manusia pun itu jelas ya, itu berkembang. Tapi kalau geodinamik itu berkembangnya cepat sekali karena banyak jawaban-jawaban baru yang baru muncul sekarang. Jadi kalau misalnya ada terlihat statement yang bingung dari otoritas gitu ya, itu ya memang harus kita maklumi karena memang mungkin banyak kejadian yang di textbook pun belum ada gitu ya. Jadi Anda kalau pernah dengar banyak textbook seismologi, kegempaan, deformasi yang berubah sesudah gempa 2004, itu betul ya. Karena dulu kita nggak ngerti gitu ya. Baru gempa Aceh membuat kita paham. Jadi memang seperti itulah kejadian di bumi kita. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Anda, Lisa. Silahkan apabila ada pertanyaan lain dari Anda. Nah sebetulnya Lisa, kalau yang kasusnya Imagine itu sedihnya itu ya, datanya sudah ada sebelum ya.
Tapi kita tidak pernah analisis. Kita tidak pay attention. Itu menurut saya cukup shocking ya. Maksudnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik sebetulnya. Seharusnya kita bekerja lebih baik lah, tapi ya dengan semua keterbatasan, eh, sebenarnya kalau mau membela diri itu kita sudah memasukkan ini dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Jadi kita pernah publikasi tahun 2017 menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia untuk sumber dan bahaya gempa Indonesia, kita sudah masukkan. Itu kalau mau excuse ya. Tetapi sebenarnya kalau boleh jujur, kita belum memahami secara detail sebenarnya. Seharusnya kita bisa bekerja lebih baik, menyelamatkan orang lebih banyak. Baik, silahkan apabila ada pertanyaan yang lain. Ya, ya silahkan. Iya, biasanya sih eh, itu domain dari deformasi ya. Jadi eh, biasanya gitu ya, kalau diskusi dengan awam itu, eh, apakah Anda bisa prediksi gempa? Jawabannya tidak gitu ya. Tetapi kan ngapain sih riset ini kalau bukan buat prediksi gitu ya? Buat apa kita melakukan, Anda kalau misalnya memasang instalasi continuous GPS atau survei campaign GPS ke lapangan bawa alat, itu wah, itu melelahkan, time consume, energy consume, money consume juga ya, dan capek, melelahkan. Terus buat apa kalau tidak digunakan untuk prediksi gitu ya. Tetapi kalau kami yang bekerja di bidang deformasi, khususnya gempa bumi, biasanya kita hati-hati untuk tidak mengatakan prediksi pada layman gitu ya, pada orang yang memang bukan bidangnya. Tetapi di hati kecil yang paling dalam memang kita pengen itu gitu, dan itu yang kita lakukan. Nah, kenapa kita tidak mengatakan bisa diprediksi? Kenapa? Karena kita khawatir masyarakat confused. Karena prediksi itu ada tiga hal. Yang pertama, prediksi jangka pendek atau short term prediction, memprediksi exactly kapan, waktu, tempat, dan magnitudo gempa. Atau yang kedua adalah medium term prediction. Atau yang ketiga, long term prediction. Yang kedua dan ketiga itu bisa prediksi jangka menengah dan prediksi jangka panjang. Prediksi jangka menengah itu apa? Kita bisa mengatakan dalam konsep probabilistik, kita bisa memprediksi dalam artian probabilistik bahwa gempa akan terjadi dengan kemungkinan berapa persen dalam selang waktu berapa tahun. Itu bisa dilakukan. Saya bisa mengatakan bahwa gempa Mentawai akan terjadi dengan kemungkinan kira-kira 10% dalam 50 tahun. Dan itu cukup untuk kita prepare gitu ya. Begitu pula gempa-gempa yang lain di wilayah kita di Indonesia. Jadi menjawab pertanyaan Anda, bisa, tapi kita biasanya tidak mengatakan itu to the public. Kenapa? Karena story-nya panjang gitu ya. Bahwa prediksi itu banyak tingkatannya. Apa yang kita lakukan dengan memahami interseismic itu adalah part of predictions. Tapi nanti khawatirnya akan misperception bahwa detailing dari waktu tepat dari gempa itu bisa diketahui. Saya pikir-pikir kalau suatu saat waktu tepat diketahui, mungkin jadi nggak seru lagi gitu ya. Mungkin, tapi itu out of topic. Tapi mungkin yang akan terjadi di masa depan, menurut saya, bahwa medium term prediction itu probabilitasnya akan semakin baik, rentangnya akan semakin pendek menurut saya. Kalau sekarang tuh time range-nya itu cukup panjang, tetapi menurut saya itu sudah cukup untuk membuat kita prepare. Kita sudah tahu bahwa ada probability earthquakes misalnya di Kendeng fault gitu di Jawa Timur. Harusnya kita harus sudah menyiapkan beberapa actions di awal sebelum memang bencana betul-betul terjadi. Jawabannya muter-muter, tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan.
Baik, ada hal yang lain yang ingin ditanyakan? Di chat ya? Sebentar. Chat. Oke, Jola, siap. Ya, jadi ada pertanyaan dari Zola, Earthtide. Jadi Earthtide itu eh, di dalam komponen eh, dalam pengamatan geodetik ya, eh, kita bisa mendapatkan deskripsinya atau kita bisa mendapatkan eh, proses kinematik dari bumi kita. Jadi pertanyaan Zola bahwa Earthtide itu besar sekali gitu ya. Peak to peaknya bisa sampai 20 cm dan areanya sangat lebar. Itu pertanyaannya penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena uh, Earth tide itu salah satu force terbesar walaupun banyak force yang lain ya. Anda nanti kalau bicara pasut itu akan belajar. Tapi force yang terbesar itu ya uh, karena rotasi dari bumi dan juga hubungan antara bumi, bulan dan matahari. Itu force terbesar dari earth-tide ya, walaupun kemudian ada proses fisis yang di bagian bawah berhubungan dengan proses viskoelastik respon dari bumi kita, tetapi force yang paling besar itu hubungan antara rotasi bumi, hubungannya dengan bulan dan posisi dari matahari. Itu menjadi penyebab terbesar dari kejadian earth-tide. Mungkin Bu Vera bisa menambahkan terkait hal demikian. Kenapa kita ada earth-tide, Bu?